tata cara mengajukan gugatan terhadap permasalahan limbah pabrik yang ada. Untuk itu sebelum masuk materi, saya sebagai kelompok 5 beserta teman saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rega Hidayah dan teman saya ini, Nama saya Samsul Arifin. Baik, sebelum masuk materi, di sini saya ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam permasalahan pembuangan limbah pabrik. Nah, untuk itu sebelum masuk dalam tata caranya bagaimana untuk mengajukan gugatan permasalahan limbah pabrik, saya di sini ingin mempertanyakan kepada teman saya, bagaimana menurut Anda tentang permasalahan pabrik ini? Izin bertanya bisa? Ya, Izin bertanya. Definisi apa yang dapat mendefinisikan terjadinya limbah industri pabrik? definisi apa? Yang dapat mendeskripsikan terjadinya limbah industri pabrik. Ya, oke, terima kasih, Dr. Arifin. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih definisi limbah pabrik itu ya, permasalahan limbah pabrik. Ya. Jadi limbah industri pabrik itu merupakan bahan-bahan buangan yang sudah diproses oleh sebuah pabrik. Limbah ini itu memiliki 3 jenis. Yang pertama limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Nah, dari ketiga limbah ini itu menimbulkan suatu penyebab adanya beberapa faktor, antara lain proses produksinya, penggunaan bahan kimia maupun inefisien produksi. Nah, untuk itu memiliki dampak terhadap lingkungan, sebagaimana limbah industri ini ya, yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah air, baik melalui air, udara maupun tanah-tanah di sekitar lingkungan, serta berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem. Terus saya juga ingin tanya, bisa? Boleh? Mengapa bisa terjadinya terhadap permasalahan lingkungan limbah industri pabrik? Faktor utamanya Ya. baik, di sini saya izin menyampaikan. Untuk itu yang menjadi faktor utama masalah lingkungan yang terkait dengan limbah industri pabrik, yaitu yang pertama adanya proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Ya, jadi bagaimana sih pabrik ini menggunakan teknologi dan proses produksi yang menghasilkan limbah berbahaya tanpa memikirkan dampak lingkungan. Menurut Anda bagaimana proses produksi yang tidak ramah lingkungan itu seperti apa? Menurut Anda? Menurut saya pembuangan limbah itu tidak ada syaratnya. Jadi itu asal ada saja. Jadi dampaknya ke masyarakat. Iya, betul. Pencemaran lingkungan berarti ya? Ya, lingkungan. Di sini yang kedua itu pengelolaan limbah yang buruk. Nah, mungkin itu menjadi bagian dari permasalahan ini. Pengelolaan limbah yang buruk itu kurangnya sistem pengelolaan yang efisien dan mengakibatkan limbah tidak dibuang dengan benar. Jadi pembuangan itu secara asal mana aja ini dibuang, padahal itu dampaknya sangat besar. Jadi dampaknya ke masyarakat itu. Betul. Nah, yang ketiga minimnya kesadaran lingkungan. Menurut Anda bagaimana sih kesadaran masyarakat yang ada di sekitar itu ketika melihat adanya masalah limbah lingkungan itu? Mungkin dari masyarakat itu ya udah ada peringatan kepada pihak pabrik. Mungkin dari pihak pabriknya mungkin masih ada yang keseleweng, jadi kayak masih ada tidak memakai aturan dari pabrik gitu. Jadi masih asal buang aja gitu mas bahasa. Oh, berarti di sini kurangnya pemahaman dan kesadarannya dari pengelolaan pabrik itu. Ya. Bagaimana sih tentang pengelolaan limbah pabrik yang menyebabkan ya praktik ramah lingkungan ini bagaimana, ya kan? Dan yang terakhir, permintaan dari konsumsi yang tinggi. Jadi
kebutuhan pasar yang tinggi terhadap produk dapat mendorong pabrik untuk memproduksi dengan cara yang kurang memperhatikan dampak lingkungan. Ya, prosesnya banyak gitu kan, memproduksinya banyak, akibatnya limbahnya pun jadi banyak gitu kan yang dibuang, ya itu menghambat saluran maupun limbah-limbah itu mengakibatkan jadi tidak subur gitu kan. Menurut Anda bagaimana? Kalau misalnya ada pabrik yang memproduksi banyak, akhirnya limbahnya dibuang kemana-mana, itu menurut Anda bagaimana dampak? Itu dampaknya kan biasa mas ya, kalau pabrik itu kan pasti ada aliran sungai mas. Ya, betul. Jadi dampaknya itu ke aliran sungai itu jadi hitam ya. Itu ada mas di kedua saya itu mas. Jadi ada satu pabrik itu limbahnya dibuang ke sungai. Itu yang awalnya sungai itu jernih, maksudnya jernih itu mas masih agak ya, tapi masih ada warna maju mas. Terus semenjak pabrik itu ada dibangun, terus jadinya sungai itu cemar mas, jadi hitam, lihat sampahnya mau berapa segala, jadi itu apa ya, jadinya kayak terganggu oleh masyarakat gitu mas. Yang awalnya aktivitas dari masyarakat kan ada jadi tani dulu tuh mas, jadi ngambil air dari untuk menyiram tanaman itu dari sungai itu yang awalnya buat untuk kepentingan sosial menyiram, jadinya sekarang udah terhambat. Jadi ini salah satu juga menjadi faktor utama itu penyebabnya jadi pencemaran lingkungan ya, yang jadinya masyarakat juga jadi kesulitan merusak ekosistem juga akhirnya, ya kan? Dan di sini juga menurunkan kualitas hidup masyarakat dan mengancam kesehatan manusia. Itu penting untuk menerapkan praktik pengelolaan limbah yang baik dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya keberlanjutan lingkungan yang baik. Izin bertanya bisa kok? Ya. Apa dampak yang terjadi apabila masalah ini dibiarkan mas? Ya, apabila masalah ini dibiarkan, sebenarnya menjadi masalah limbah pabrik ini kan merupakan ya pencemaran yang sangat buruk apabila kita biarkan. Berbagai dampak negatif bakal muncul. Ya, yang kayak saya tahu itu pencemaran lingkungan, ya baik tanah, air maupun udara ya kan, asapnya ya kan, dan mempengaruhi juga dampak kesehatannya bagaimana ya kan. Dari dampak kesehatannya orang-orang kalau hidup di situ jadi gimana ya kan. Begitu juga kerusakan ekosistem ya kan, kerugian ekonomi juga, konflik sosial juga kan, dan dampaknya juga bakal terjadi untuk jangka panjang gitu akhirnya kan. Banyak juga dampak permanen yang memerlukan waktu yang lama untuk pulih bahkan setelah tindakan pertimbangan itu diambil. Nah, kalau menurut tuntutan hukum ini, perusahaan dapat menghadapi tindakan hukum dari masyarakat atau pemerintah akibat kerusakan yang ditimbulkan. Nah, namun dapat berujung pada denda atau penutupan operasi dari berjalannya pabrik itu. Jadi untuk kesimpulannya yaitu apabila masalah limbah industri ini tanpa adanya penanganan, ya kan, dapat mengakibatkan permasalahan yang serius gitu, baik lingkungan, masyarakat, ya kan, sosial. Ya akibatnya kesehatan masyarakat dan ekonomi ini gitu. Oleh karena itu penting untuk segera mengambil langkah pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Namun pada materi kita saat ini kita ingin mengetahui bagaimana sih apabila pabrik ini pengelolaan limbahnya ini sangat tidak akurat dan dampaknya pun sangat besar di kalangan masyarakat ini. Nah, di sini kita bakal belajar bagaimana tata cara menggugat permasalahan di pabrik ini apabila si pabrik ini memiliki masalah dalam pembuangan limbah. Gitu. Nah, untuk situ nah itu dia. Sebelumnya gue pengen nanya, saya pengen nanya gitu ke Anda, bagaimana sih kalau misalnya pabrik ini melakukan suatu dampak yang negatif terhadap lingkungan pabrik itu? Menurut Anda penanganan paling awal itu apa sih sebelum adanya gugatan ini? Menurut mas apa? Ini ya saya bakal jelasin, namun saya nanya dulu ke Anda. Menurut saya sih dari pabrik juga harus
mengikuti aturan-aturan yang sudah terjadi itu Mas. Berhubung dari pihak pabrik itu tidak mengikuti aturan yang sudah diatur, Iya. jadinya dapat masalah gitu Mas. Iya, betul. Tapi di sini saya ada gitu. Iya. Bagaimana sih tata cara mengajukan gugatan terkait masalah lingkungan? Lingkungan ini seperti limbah industri, ya kan, melibatkan beberapa langkah penting untuk mengajukannya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalahnya. Apa sih masalahnya? Ya kan, kenapa pabrik itu bisa menjadi pokok dari permasalahan negatif hal itu, ya kan? Dampaknya itu apa? Permasalahan lingkungannya apa? Jadi kita harus menentukan informasi yang berkaitan tentang apa sih dampak dari pabrik itu dan yang menjadi apa gitu negatif, hal-hal negatif itu yang menjadi masyarakat ini akhirnya yang menerima bahwasannya pabrik ini harus ditutup. Terus cari identifikasinya, masalahnya apa, ya kan? Menentukan informasi dan barang-barang bukti supaya kita mampu mengajukannya. Nah, yang kedua itu kita harus konsultasi kepada ahli hukumnya yang memiliki Pelapor Mas. memiliki kewenangan dalam menghadapi hal tersebut, yang bertindak, ya kan, pengacara atau yang berpengalaman dalam kasus lingkungan untuk mendapat pemahaman dasar hukumnya dalam menggugat. Atau kalau dari masnya gitu, punya teman atau punya keluarga yang paham di bidang hukum, bisa konsultasi. Saya harus menggugat ke negatif. Iya, betul. Dengan membawa Iya, itu bagaimana dasar hukumnya, ya kan? Ya kan? Dasar hukumnya bagaimana dan permasalahannya apa, dan itu akan dikaitkan. Nah, yang selanjutnya itu kita harus menyusun dulu sebelum kita ngajuin ini, kita harus menyusunkan gugatan. Bagaimana sih apa yang kita gugat, permasalahannya apa, landasannya apa, ya kan? Setelah itu ya, ada evaluasi terhadap apakah ini udah layak untuk digugat setelah bukti-bukti sudah kita kumpulkan. Nah, kalau sudah jelas, referensi sudah jelas, teori untuk mengajukan gugatan sudah jelas, maka itu kita harus mengajukan gugatan. Setelah gugatan itu, iya betul. Setelah gugatan itu sudah diproses, sudah diajukan, nah barulah di situ proses persidangannya. Nah, kalau kita sudah melibatkan pemerintah, artinya kita sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti yang konkret sehingga kita mempunyai kekuatan untuk menjadi bukti di persidangan. Nah, setelah persidangan itu lanjut, maka apa keputusannya dari seorang hakim? Apakah PT itu harus ditutup atau tidak? Nah, kalau misalnya gugatan itu ditolak, ya kan, maka kita harus berdiskusi mengenai kemungkinan banding atau langkah hukum. Kita harus melawan balik kalau memang kita ditolak melalui upaya hukum lainnya atau melalui upaya-upaya lain dengan berkoordinasi dengan LSM, bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat. Ya, kita bisa bekerjasama dengan masyarakat, bareng-bareng kita uruskan masalah itu sehingga ya fokus pada isu lingkungan bisa membantu dalam mengumpulkan dukungan dan sumber daya. Seperti dari ya kan, pabrik, ya kan, mungkin kedepannya bakal lebih baik lagi dalam pengelolaan limbah. Nanti kita harus membawa bukti-bukti itu Mas ya. Iya. Kalau masalah ini. Kalau misalnya dalam upaya kita itu yang masih kurang, ya ada lagi langkah selanjutnya nih. Kalau misalnya memang upaya-upaya yang kita lakukan itu memang tidak efektif, nah yang terakhir ini yaitu kita meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dari lingkungan atau dari perhatian publik. Ya, kita bisa foto, ya kan, apalagi sekarang udah zaman digitalisasi ya. Foto sebagai barang bukti ini pabrik kayak gini-gini, ya kan. Habis itu ya udah kita buatlah suatu tulisan mengenai pabrik ini memiliki dampak negatif bagi masyarakat gini, ya kan, memiliki potensi buruk baik lingkungan maupun sosial gitu. Nah, penting juga itu poin yang paling penting, upaya-upaya lainnya ya mengumpulkan masyarakat sebagai kekuatan
pastikan itu selalu terprosedur. Ya, mungkin itu aja langkah-langkah